Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku ingin mengambil tema tentang apa sih yang membuat dia memilih kamu? Ya, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang, bisa jadi ini pasangan atau mantan atau baru PDKT-an ya, atau ya apa nih, orang yang hanya baru berani lirik-lirik kamu aja. Boleh kalian fokuskan pada orang itu. Jadi kenapa sih dia memilih kamu ya. Kalau aku lihat di sini, dia senang banget dengan percakapan kalian yang pernah kalian lakukan sebelumnya. Dan orang ini sering kali kalau misalkan lagi nggak chat, nggak lagi ngobrol, nggak lagi ya tukar pesan lah ya dengan kamu, orang ini tuh suka ngebuka-buka kembali ya apa chatan kamu dengan dia, obrolan kamu dengan dia ya, yang kemarin-kemarin. Terus itu ya masih suka dia apa itu namanya, baca-baca lagi ya. Atau mungkin kalau misalkan kalian teleponan, mungkin ada yang direkam dan didengarkan lagi. Dia suka gitu, suka mendengar ocehan kamu, suka ngedengar pembahasan yang klik dengan kamu gitu ya. Mungkin juga kamu itu orangnya interaktif kalau ngobrol gitu ya, sehingga dia ngerasa kayak klik gitu deh ya, serak banget sama kamu. Oke, bisa jadi ini adalah mantanmu, bisa jadi ya dia orang masa lalumu atau sempat dekat dengan kamu gitu, karena dia yakin bahwa dia akan datang lagi ke kamu dan kalian akan bersama lagi, kalian akan terkoneksi lagi, kalian akan bersatu kembali, seperti itu. Oke, jadi gini, kenapa dia tiba-tiba putus dengan kamu, pergi dari kamu, menghilang, ngeghosting? Karena kalau aku lihat ada sesuatu yang dia tutup-tutupi dari kamu agar kamu itu nggak ilfeel gitu sama dia, atau ya mungkin memang dia lagi punya masalah yang sangat berat sehingga di sini dia tidak mau melibatkan kamu atau kamu tahu tentang keadaan dia aslinya seperti apa. Makanya di sini dia mundur dari kamu ya, atau putus dari kamu. Dan gini, orang ini itu nggak mau hanya kamu anggap sekedar sebagai teman. Jadi mungkin dulu kalian itu ya hanya sekedar apa ya, berbincang, apa sih namanya, TTM, teman tapi mesra. Nah seperti itu ya, dia menganggap kamu serius, suka sama kamu, tapi kamu mungkin belum ada ketertarikan, sehingga dia ingin lebih dari itu ya, dia ingin lebih dari sekedar teman. Terus itu juga kalau misalkan nih dia ini adalah mantanmu ya, gini, dia itu nggak mau, karena dia pernah mengecewakan kamu, dia nggak mau nanti ketika dia datang lagi ke kamu, dia menawarkan kembali perasaan dia ke kamu, kamu hanya menganggap dia sebagai teman ya. Jadi dia ingin lebih dari sekedar teman dengan kamu. Oke, kalau aku lihat orang ini dengan sadar penuh
ya. Apa yang selama ini dia lakukan memang tanpa paksaan, tanpa manipulasi seperti itu, karena ya memang real, this is my feeling for you gitu loh. Ini memang perasaan yang benar-benar untuk kamu gitu ya. Terus ya memang kamu orang yang dia tuju gitu loh ya, bukan karena kayak kan ada tuh ya, kayak ada game tuh ya kalau di luar sana tuh, dengan teman-teman circle misalkan ya, apa sih namanya, taruhan ya. Nah, taruhan seperti itu, kalau misalkan bisa ngedeketin kamu selama seminggu atau selama sebulan, itu nanti menang siapa yang duluan bisa ngedeketin kamu. Nah seperti itu ya. Sebenarnya no, tidak seperti itu, but it's real gitu. Ini benar-benar memang atas kesadaran diri dia, memang benar-benar dia yakin gitu, dia pengen deket sama kamu, dia pengen ngejalin hubungan sama kamu. Makanya kalau misalkan dia tiba-tiba hilang, itu bukan berarti dia mempermainkan kamu, tapi memang mungkin ada sesuatu yang uh, tidak tidak usah melibatkan kamu gitu, atau tidak usah kamu tahu gitu. Saat ini atau kemarin ya, kemarin kalian itu ngerasa kayak hubungan kalian itu hambar. Hubungan kalian itu lagi ya jarang ada komunikasi, kayak lagi males untuk ketemuan, lagi hambar ya, apa ya, kayak di sini main ego sih, lebih ke angkuh ya. Angkuh, sama-sama kayak tidak mau mengetahui keadaan pasangan masing-masing. Ya, bisa dibilang lagi bosen lah sama pasangan kayak gitu ya. Lagi apa ya? Lagi flat aja gitu perasaannya dengan pasangan. Sehingga ada rasa keangkuhan, ada rasa sombong ya, ego di sini bermain, sehingga kalian ya fokus pada diri kalian masing-masing. Jadi aku nggak tahu ini bisa disebut kalian sudah berpisah, atau ya hanya ya jeda aja, atau ya cuman apa ya, istirahat sebentar deh gitu ya, karena pengen punya me time masing-masing seperti itu. Terus itu kalau aku lihat ya bentar lagi nih akan ada kabar dari si dia, atau ya bisa jadi kalian akan sama-sama ya kecarian. Intinya hubungan kalian akan kembali lagi seperti yang kemarin-kemarin, mau ingin tahu kabar, saling memberi kabar, terus ngobrol ya, berinteraksi, komunikasi ya dengan intens. Intinya paling tidak ya akan ada komunikasi kembali, atau mungkin bahkan ya sampai pertemuan juga mungkin ada yang ngajak ketemuan. Dan ini memang kartu menandakan dari yang kemarin ngerasa bosan dengan pasangan, kemudian timbul lagi lah perasaan itu untuk ingin saling tahu kabar masing-masing seperti itu. Tapi nampaknya di sini ada faktor keluarga nih yang mengganggu hubungan kalian atau yang mempengaruhi kalian, entah ini keluarga dari sisimu atau dari sisi dia, yang menginginkan kalian tidak bersama seperti itu. Jadi ada ya gratilnya keluarga deh ya di hubungan kalian, sehingga uh, situasi hubungan kalian ini masih bingung ya, mau lanjut tapi keluarga menolak, nggak lanjut tapi sayang gitu loh, masih cinta.
Terus itu juga kalau aku lihat ini orang kayak apa ya, menarik diri dari kamu kemarin itu berarti masih ada ketidakpercayaan diri dari si dia untuk mempertahankan kamu. Selain dari memang dia punya masalah pribadi, kalau aku lihat sih ini masalah pribadinya tentang uang ya, tentang kemapanan diri di sini, dan juga tentang keluargamu yang uh, tidak setuju, atau mungkin keluarga dia yang tidak setuju gitu, sehingga orang ini tuh tidak kayak ngerasa, saking insecure-nya kayak ngerasa nggak bisa uh, bertindak apa-apa gitu, tidak bisa melakukan usaha lebih untuk kamu, seperti itu kalau aku lihat. Makanya di sini dia lari atau dia mundur dari kamu, atau ya nggak ada kabar, seperti itu ya. Jadi kayak masih apa ya, cinta, kangen, sayang, tapi tidak bisa berkutik karena ya ini, dia ngerasa kalau keadaan keuangan dia lagi belum baik, terus itu juga ada penolakan dari keluarga, ya berarti kan belum bisa untuk apa ya, difokusin gitu loh, diseriusin gitu. Apalagi pas banget saat kemarin tuh keadaan kalian memang perasaannya lagi hambar aja, bosen gitu satu sama lain. Makanya ya udah ya, apa namanya itu, alasannya itu kuat untuk udah deh kita me time masing-masing aja dulu gitu. Nih dikonfirmasi lagi ya, memang orang ini tuh kayak apa sih namanya itu, bimbang, ragu, ketakutan, insecure, nah seperti itulah intinya ya. Karena memang dia ini lagi ada masalah keuangan, kemudian juga ada masalah dari keluarga, entah ini ya itu tadi penolakan dari keluarga dia, atau mungkin penolakan dari keluargamu. Terus itu juga ada ketidak rasa pede dalam diri dia ya, yaitu insecure gitu. Jadi kuat banget ya, dia masih bingung nih harus gimana nih ngelangkah untuk membuat kamu menjadi pasti, atau hubungan ini menjadi pasti. Apalagi kalau misalkan di sini kamu udah memiliki pasangan ya, dia ini sudah menjadi masa lalumu, sudah menjadi mantanmu, kamu sudah punya pasangan, nih orang mau datang lagi ke kamu, sehingga akan membuatmu pusing ya. Pusing kenapa? Ya karena kamu sudah bersama orang lain, ucuk-ucuk dia datang kayak gitu, akhirnya kamu kayak bimbang harus bagaimana. Pesan kalau dari si Seven of Cups ini ya, itu memang harus pilihlah sesuai dengan apa yang informasi kamu dapatkan. Jangan hanya mementingkan sekedar perasaan atau omongan orang gitu ya. Jadi coba kamu analisa dengan baik untung dan rugi, kelebihan dan kekurangan, terus itu nanti efek kedepannya seperti apa. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan di sini kamu masih belum ada orang baru, oke, sebenarnya kamu banyak sekali pilihan ya, banyak sekali pilihan, sehingga orang ini nampaknya akan apa itu namanya, datang lagi mengusik banyaknya pilihan-pilihan yang kamu miliki, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya, orang ini masih sayang, masih cinta, dia tidak ingin membiarkan kamu dimiliki oleh orang lain, seperti itu. Dan bahkan di sini kalau aku lihat ya, orang ini kalau secara mental atau emosional perasaan ya ke kamu, memang niat tujuan akhir dia adalah ingin bersama kamu dalam jangka waktu panjang, sehingga orang ini harus lebih sabar, harus lebih bisa membina, mengayomi ya, terus itu harus bisa berkembang ya, pada diri dia. Jadi kalau misalkan memang lagi ada masalah, dia itu pengen
apa ya, semuanya itu dia kontrol sendiri aja gitu, dia kerjakan sendiri aja gitu ya. Nah ini pun itu kayak semacam suatu latihan ya, latihan untuk nanti kedepannya bersama kamu gitu ya. Terus itu kalau misalkan ini tentang money, tentang uang ya, orang ini tuh kayak ada niatan sebelum dia bisa berkomitmen dengan kamu, atau sebelum dia nanti melamar kamu, menikahi kamu, dia pengen keuangan dia itu stabil terlebih dahulu. Bahkan dia pengen itu kayak ingin memiliki rumah dulu sebelum nantinya dia bersama kamu gitu. Entah ini dia lagi nyicil, entah ini dia lagi cari modalnya, entah ini dia lagi ya apa, mengangsur ya, ada angsuran rumah seperti itu yang harus dia selesaikan gitu ya. Jadi kenapa dia hilang-hilangan ya ini, dia berpikir bahwa keuangan dia harus mapan dulu sebelum bersama kamu. Terus itu ada keinginan dari dia sebelum dia untuk berkomitmen dengan kamu, paling tidak sudah ada rumah gitu loh. Jadi kalau aku lihat di sini, apa ya, pemikiran dia sih panjang sih ya sebenarnya. Terus itu juga kalau memang ya kalian masih melajang ya, bener-bener yang nggak ada pasangan baru, kalau aku lihat orang ini ya, entah ini aku sebutnya mantan atau gimana deh, masa lalu deh ya, orang masa lalumu ini itu akan hadir kembali ya, akan hadir lagi, sehingga mungkin kamu akan mempertimbangkan bagusnya lanjut atau tidak ya, seperti itu ya. Ini akan membuat kamu merasa bimbang seperti itu, karena gini, kamu memikirkan bahwa entah ini kamu salah paham atau memang ya tidak ada konfirmasi lah dari dia kenapa dia punya sifat yang seperti ini, sehingga kamu merasa nanti kalau kedepannya kamu menerima dia lagi, apakah sifat dia akan seperti ini lagi gitu ya kedepannya bersama kamu. Sedangkan misalkan kamu nanti menerima dia atau menjadikan dia pasangan hidupmu ya, menikah denganmu seperti itu, apakah orang ini akan seperti itu, hilang-hilangan orangnya. Kalau dia lagi ada masalah dia nggak cerita, tahu-tahu menghilang, tahu-tahu pergi, tahu-tahu nggak ada kabar gitu ya. Salah satu pemikiran dari kamu adalah seperti itu, karena kamu juga memikirkan jangka panjang untuk masa depanmu ya kalau dalam suatu hubungan. Dan kalau aku lihat juga sejujurnya ini orang itu kayak sambil dia mencari modal ya untuk membeli rumah, untuk memapankan secara finansial diri dia, orang ini juga mengevaluasi semuanya ya. Orang ini juga menganalisa gitulah ya, apakah aku akan bahagia ke depannya sama kamu. Jadi selama ini kamu itu seperti apa sifatnya, mungkin memang kamu tulus, kamu memang sangat sayang sama dia, kamu itu value-nya bagus deh gitu ya, kamu orang yang dermawan, kamu orang yang bijaksana, kamu orang yang penuh dengan kasih sayang. Nah sehingga semua itu dia nilai ya, apa yang selama ini pernah terjadi di antara kalian itu sebenarnya dia menilainya. Jadi dia sampai ada pertanyaan ya, apakah ketika aku memilih kamu, aku akan bahagia? Apakah aku akan bahagia jika aku memilih yang lain? Seperti itu. Ternyata kalau aku lihat di sini, dia tidak mau kayak main cap cip cup ya. Jadi semuanya dia analisa, ternyata oh iya, kamu orangnya seperti ini, kamu orangnya seperti ini, kamu lebih baik daripada mereka, sehingga orang ini tidak mau menjalin hubungan dengan orang baru ya. Dia tetap bertahan dengan kamu karena dia sudah tahu sifat kamu seperti apa, kamu orangnya seperti apa. Ternyata kamu lebih bervalue dari orang-orang yang lainnya, yang sebelum kamu ngejalanin hubungan dengan orang ini seperti itu, atau orang-orang lainnya lah ya.
yang pernah ngejalin hubungan sama orang ini. Terus itu, jadi kalau aku lihat di sini orang ini yakin kekeh kalau kamu dibandingkan dengan yang lain, kamu lebih lebih membuat dia bahagia. Terus itu kalau misalkan dia harus memilih orang baru, waduh, menurut dia harus mulai dari nol lagi, harus mulai dari perkenalan lagi, harus lebih menyeimbangkan atau menyetarakan dari orang baru ini dengan dia, seperti itu. Intinya harus mulai dari nol lagi. Nah, terus toh daripada dia harus kayak kucing-kucingan gitu ya dengan orang baru, lebih baik sama kamu yang sudah dia tahu kamu sifatnya seperti ini, kamu yang bisa membuat dia bahagia, kamu yang memang ada di hati dia. Jadi walaupun kalian nih, kalau aku lihat sudah cukup lama ya kenal dengan orang ini, sudah cukup lama juga ngejalin hubungan sama orang ini, mungkin sudah bertahun-tahun, dia tidak mau kayak gini. Jadi walaupun kalian ngejalanin hubungan udah lama, dia itu bukan menilai dari lamanya kalian ngejalin hubungan, tapi menilai dari kamu bisa nggak ngebuat aku bahagia. Itulah yang dia nilai ya. Nah, dan aku lihat di sini memang keputusannya atau pilihannya memang jatuh padamu ya, karena memang kamu lebih bervalue, kamu lebih kalau bisa dibilang gampangnya tuh kamu sesuai deh dengan kriteria dia, bahkan kamu out of the box gitu ya, kamu melampaui apa yang dia ekspektasikan sebagai seorang pasangan kayak gitu. Oke lah, pastikan semua orang ada kekurangannya, tapi oke, menurut dia nggak masalah, bisa lah itu diatur gitu ya, bisa lah itu nanti dirubah gitu, atau pelan-pelan nanti kita ubah bareng-bareng kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini orang ini yakin bahwa kamu yang akan memberikan dia kebahagiaan, seperti itu. Oke, inilah ceritanya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.